Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Uni Ayuning Tias. Saya adalah owner dari Pawone Mbak Uni dan saya siap bikin gebrakan. Bisnis saya ini bergerak di bidang kuliner, yaitu saya memproduksi beberapa aneka makanan sehat, ada catering, ada aneka frozen food, ada aneka sambal, ada bawang goreng, dan lain-lain. Dalam bisnis ini, saya mempunyai beberapa tim. Jadi ada 2 orang khusus untuk produksi aneka frozen food, 2 orang untuk koki aneka catering, 1 orang kurir sebagai pendistribusian ke konsumen, dan kita punya mitra. Jadi kita punya beberapa mitra ya, ada agen dan reseller yang tersebar di beberapa kota. Faktor gaya hidup sangat mempengaruhi pola makan yang sehat. Nah, ini dibuktikan dengan banyaknya penderita diabetes, banyaknya penderita penyakit jantung, banyaknya orang yang mengalami stroke, gagal ginjal, atau penyakit degeneratif lainnya. Nah, permasalahan apa yang sering terjadi di masyarakat? Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pola makan yang sehat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang zat gizi. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang diet yang tepat untuk beberapa penyakit. Yang keempat, seringkali masyarakat atau kita ya sebagai ibu rumah tangga lebih senang memperoleh makanan yang praktis dan siap saji, padahal belum tentu itu makanan tersebut sehat atau tidak. Dan yang keempat, karena ibu pekerja yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga ibu pekerja tersebut tidak bisa menyiapkan masakan yang sehat, makanan yang sehat di rumah yang sesuai dengan standar gizi. Itu beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Dengan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat tersebut, Pawone Mbak Uni memproduksi beberapa produk makanan sehat. Di antaranya kita punya frozen food, kita punya catering diet. Jadi catering diet tersebut adalah dikhususkan untuk para penderita penyakit yang biasanya keluar dari rumah sakit dan keluarganya kurang bisa menyiapkan makanan apa yang diperbolehkan dan makanan apa yang tidak diperbolehkan, maka dalam hal ini Pawone Mbak Uni berfungsi untuk menyediakan catering diet untuk pasien tersebut. Dan kita pun memberikan free konsultasi gizi setiap pasien tersebut order dalam 1 paket catering diet. Jadi kita memberikan free konsultasi gizi ke keluarganya ataupun ke pasiennya melalui online ataupun offline. Dan misi Pawone Mbak Uni ke depannya, selain memproduksi aneka makanan sehat, Pawone Mbak Uni punya bisnis ke depannya, yaitu kita mengadakan pelatihan online dan offline. Jadi kita mengadakan pelatihan online dan offline seputar pengolahan makanan. Jadi beberapa produk akan kita share melalui pelatihan online dan offline supaya masyarakat sadar dan masyarakat lebih mendapat pengetahuan tentang bagaimana makanan yang memenuhi standar gizi. Seperti itu. Nah, ke depannya dari pelatihan online dan offline yang diadakan oleh Pawone Mbak Uni ini, dengan narasumber Mbak Uni sendiri yang seorang background ahli gizi ya. Jadi diharapkan kedepannya dengan melalui pelatihan online dan offline ini, peserta yang ikut pelatihan diharapkan bisa menciptakan bisnis baru dan juga bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi selain kita memproduksi sendiri, kita juga akan membagi-bagikan ilmu supaya semakin banyak orang yang mengetahui tentang pola makan yang sehat ataupun tentang produk-produk yang sehat. Seperti itu. Produk Pawone Mbak Uni ada beberapa ya. Jadi semua produk yang diproduksi oleh Pawone Mbak Uni adalah produk healthy food. Jadi kita tidak menggunakan bahan kimia, kita tidak menggunakan bahan tambahan pangan, kita tidak menggunakan MSG sama sekali. Yang pertama ada aneka bawang goreng. Jadi kita punya 4 varian bawang goreng. Kita punya 11 produk aneka sambal. Jadi aneka sambal itu yang paling best seller adalah sambal iwak klothok. Terus selanjutnya kita punya aneka frozen food. Jadi ada beberapa varian frozen food yang kita produksi. Ada nugget, sosis, rolade, ada ayam ungkep, bebek ungkep, ada chicken katsu, dan lain-lain.
Selanjutnya kita juga memproduksi aneka catering diet. Jadi untuk penderita penyakit tertentu sesuai dengan penyakit yang diderita keluarga konsumen. Jadi ada diet untuk diabetes, ada diet untuk penurunan berat badan, ada diet untuk penyakit ginjal, seperti itu. Terus selanjutnya kita punya produk sayur ready to cook. Jadi ada 7 varian sayur yang sudah siap dipotong-potong, sudah plus bumbunya. Jadi kita tinggal memasak saja, tinggal plung-plung. Jadi tidak perlu repot harus mengulek bumbu, harus mengiris-ngiris bahannya. Semua sudah tersaji di dalam satu bungkus sayur ready to cook. Nah, semua produk Pawone Mbak Uni ini masih dalam pengurusan sertifikat halal dan semua produk ini sudah berizin PIRT dinas tempat. Bisnis model Pawone Mbak Uni kita menggunakan bisnis model kanvas ya. Jadi ada 9 kategori. Di antaranya adalah segmentasi konsumen. Jadi target pasar kita adalah mulai usia 6 bulan sampai usia lanjut. Semua produk Pawone Mbak Uni bisa dikonsumsi. Berikutnya adalah proposisi nilai. Jadi produk yang dijual itu ada beberapa varian. Jadi semua konsumen bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah jalur promosi. Jadi jalur promosi kita menggunakan promosi melalui online dan offline. Kita memakai media sosial, sebar brosur, kita juga ikut expo, ikut pameran kuliner. Jadi ada beberapa jalur promosi. Terus relasi dengan pelanggan, kita memberikan free ongkir untuk jumlah tertentu. Jadi untuk order jumlah tertentu, kita memberikan free ongkir ke pelanggan di dalam satu area kota. Terus berikutnya adalah kita memperoleh sumber penghasilan dari modal sendiri dan join investor ya. Jadi ada investor yang join ke Pawone Mbak Uni, juga ada modal dari pihak ketiga. Yang keenam adalah aktivitas kunci. Jadi kita membeli bahan-bahan yang terbaik. Kita membeli bahan-bahan yang terbaik. Kita juga memberikan layanan cepat kepada konsumen. Jadi kita harus tanggap, harus fast respon, tidak boleh slow respon ya. Itulah kenapa kita harus dibantu oleh admin yang setiap saat harus fast respon membalas chat orderan. Terus selanjutnya adalah sumber daya utama. Jadi kita memilih bahan mentah yang berkualitas dan tempat usahanya strategis. Jadi tempat usahanya ini walaupun masih dalam rumah ya, jadi kita produksi di rumah di lantai 2 dan tempat usaha ini adalah dekat dengan kampus, kita dekat dengan kota ya. Jadi ke kota hanya memerlukan waktu 5 menit saja. Jadi lokasinya sangat strategis. Dan kita harus menghasilkan produk yang berkualitas. Bisnis model berikutnya, poin berikutnya adalah mitra kunci. Jadi mitra kuncinya kita harus menjalin kerjasama dengan supplier, kita menjalin kerjasama dengan penyelenggara acara ya. Misalnya karena kita MOU dengan dinas-dinas di sini, jadi kita harus saling berkomunikasi. Dan yang ke-9 adalah susunan pembiayaan. Jadi pembiayaan untuk bisnis model kanvas ini kita menggunakannya untuk yang pertama adalah untuk promosi, jadi untuk ketersediaan bahan, juga untuk kita kedepannya ingin membuka restoran. Selanjutnya adalah target market Pawone Mbak Uni. Jadi target market produk Pawone Mbak Uni itu menyasar ke ibu menyusui. Jadi ibu menyusui yang ingin memberikan makanan pendamping ASI untuk bayinya. Jadi bayi mulai usia 6 sampai usia 6 bulan itu sudah bisa diberikan MPASI. Jadi Pawone Mbak Uni itu memproduksi produk kaldu ayam sehat dan kaldu sapi sehat. Jadi kaldu bubuk tanpa tambahan apapun yang digunakan untuk pembuatan MPASI. Nah, target market berikutnya adalah untuk balita. Jadi untuk balita kita memproduksi aneka frozen food. Target market berikutnya adalah untuk orang sehat dan orang yang sakit. Jadi untuk orang sehat kita mempunyai beberapa produk, misalnya nasi kotak, ada beberapa macam sambal ataupun aneka frozen food itu. Sedangkan untuk orang yang sakit kita mempunyai produk aneka catering diet. Target market berikutnya adalah untuk semua kalangan. Jadi semua kalangan itu bisa mengkonsumsi produk Pawone Mbak Uni, dimulai usia 0 sampai
lanjut usia. Untuk marketing plan produk Pawone Mbak Uni, bisnis ini ya, untuk marketing plan bisnis ini kita menggunakan dua cara, yaitu dengan cara offline dan dengan cara online. Dengan cara online kita melalui media sosial, jadi ada Facebook, ada fanpage, ada IG, Instagram, kita juga punya YouTube, dan kita memakai iklan FB Ads juga Google Ads. Terus sedangkan untuk marketing plan secara offline kita menggunakan sebar brosur, kita punya agen dan reseller, kita mengikuti expo atau mengikuti pameran-pameran kuliner. Selanjutnya adalah kompetitor bisnis ini. Jadi kompetitor bisnis ini yang pertama adalah sesama pelaku kuliner. Jadi selama pelaku kuliner itu merupakan kompetitor bisnis healthy food ini. Kompetitor berikutnya adalah sesama pelaku catering diet yang tidak mempunyai background gizi. Jadi kita ada nilai plusnya dari mereka karena di setiap program paket diet yang diorder ke kita memberikan feedback dengan memberikan konsultasi gizi secara online ataupun offline ke penderita penyakit tersebut. Dan kompetitor berikutnya adalah produsen aneka sambal, produsen bawang goreng, dan produsen aneka frozen food. Target ke depan bisnis Pawone Mbak Uni, bisnis kuliner ini ada 3. Jadi kita mempunyai target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya kita mempunyai tempat produksi yang sesuai alur. Jadi kalau kita mengurus MD POM, kedepannya kita juga akan mengurus perizinan untuk aneka frozen, yaitu MD POM. Tempat produksi harus sesuai alur. Jadi alur penerimaan bahan, alur tempat produksi, dan alur untuk pengemasan itu harus sesuai. Kedepannya kita harus mempunyai itu. Dan target jangka pendeknya ini kita sudah mengantongi sertifikat halal di akhir tahun 2020 ini. Sedangkan target menengahnya kita akan menambah outlet. Jadi menambah outlet untuk konsinyasi beberapa produk kita. Jadi dari produk aneka bawang goreng, dari aneka sambal, itu kita bisa menambah outlet untuk membantu pemasarannya. Sedangkan untuk target jangka panjangnya kita bercita-cita mempunyai rumah makan. Jadi rumah makan atau restoran yang di dalamnya nanti akan disediakan menu-menu sehat dan akan mendisplay semua produk-produk Pawone Mbak Uni. Seperti itu. Jadi kita punya 3 target. Nah, yang berikutnya adalah financing. Jadi kebutuhan dana kedepannya bisnis kuliner Pawone Mbak Uni ya. Jadi yang pertama adalah untuk renovasi tempat produksi terutama. Jadi karena kita kedepannya juga akan mengurus MD POM, itu alur produksinya memang kami belum sesuai standar. Yang kedua adalah produksi. Jadi kita menggunakan modal yang ada untuk produksi, meningkatkan produksi lagi. Jadi meningkatkan produksi bawang goreng, aneka sambal, aneka frozen food, dan supaya kita bisa konsinyasi ke lebih banyak outlet lagi. Yang berikutnya adalah equipment. Kita akan mencetak beberapa kemasan ya. Jadi kemasan kita ada nasi kotak nasi, ada packaging untuk aneka sambal, ada packaging untuk bawang goreng, dan untuk packaging produk kita yang lainnya. Selanjutnya kita akan menggunakannya untuk pembelian aset sepeda motor. Jadi karena kedepannya kita juga akan mencari sales canvas ya, yang akan keliling memasarkan produk kita membutuhkan sepeda motor. Jadi kedepannya kita akan buat sepeda motor itu dengan boxnya yang ada tulisannya Pawone Mbak Uni, seperti itu. Berikutnya adalah kita gunakan untuk pembelian aset produksi. Jadi kalau kita mendapatkan modal, kita akan gunakan untuk membeli aset produksi. Jadi kita akan menambah food processor dengan kapasitas besar. Kita akan membeli mesin untuk pencetak sosis. Kita akan membeli mesin vakum yang sesuai standar, dan kita juga akan menambah mesin pengemas yang sesuai standar lagi. Berikutnya kita akan membeli aset untuk catering. Jadi kita akan membeli aset untuk catering.
karena kita juga sering mendapatkan orderan catering prasmanan. Jadi karena alat-alat yang kita gunakan juga dalam kapasitas yang kecil ya, jadi kalau kedepannya kita akan merambah ke catering yang lebih besar, catering nikahan atau catering acara-acara besar, kita bisa menggunakan alat-alat yang sesuai standar. Berikutnya adalah kita menggunakannya untuk sewa tempat. Jadi sewa tempat ini kedepannya, karena bisnis ini saya bercita-cita ingin mempunyai sebuah rumah makan. Jadi rumah makan yang di dalamnya juga terdisplay aneka produk Pawon Mbak Uni, aneka produk-produk ini, dan juga yang disajikan adalah menu-menu sehat. Di situ nanti setiap berapa hari kita akan mengadakan free konsultasi gizi. Jadi pasien yang datang, konsumen yang datang bisa konsultasi gizi dengan ahli gizi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang gambaran bisnis aneka makanan sehat Pawon Mbak Uni. Jadi bisnis kuliner ini semoga kedepannya bisa menjadikan bisnis ini menjadi waralaba ya, yang tersebar di beberapa kota. Dan saya sebagai owner Pawon Mbak Uni mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan pada saat saya penyampaian materi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.